Halo, oke, thank you ya sudah mau ikut belajar jualan online di blog saya jualanonline.id. Eh, Pada sesi kali ini saya mau berbagi tentang Facebook Ads Copywriting Mastery. Jadi mm, di materi ini saya mau bahas satu faktor, di mana salah satu faktor ini adalah eh, yang menurut saya bisa menyebabkan kegagalan ya. Jadi salah satu faktor yang membuat iklan Anda bisa gagal atau bahkan bisa jadi lebih berhasil dan konversinya bisa lebih tinggi. Nah, langsung aja ya. Jadi faktor itu adalah ads copy-nya ya. Facebook Ads sendiri banyak sekali faktornya, tapi di sesi ini saya hanya bahas satu saja, tapi sudah cukup dalam ya, cukup banyak bisa anda praktekkan ya, yaitu tentang ads copy. Eh, Langsung aja, dasarnya sekali adalah kita perlu punya winning campaign untuk mendapatkan hasil dari sebuah iklan. Maksudnya ketika kita punya campaign atau iklan yang berhasil mendatangkan konversi, tentu ini akan memberikan profit untuk bisnis Anda. Tapi di dalam winning campaign, jadi campaign atau iklan yang berhasil, yang winning itu tentu ada ad setnya, settingan iklannya yang sukses juga. Tapi selain itu, seperti yang saya bilang tadi adalah faktor utamanya juga ads copy-nya. Jadi ini beruntun ya. Jadi di dalam campaign ada ad set, kemudian ada winning ads copy-nya. Nah, kalau saya sendiri, kenapa saya bahas ini lebih dulu? Karena ini yang paling dalam ya. Hal pertama yang akan kita buat saat mau membuat iklan adalah ads copy-nya. Nah, ads copy ini kalau kita salah, tentu kita akan buang budget iklan kan. Karena yang memanggil pemirsa, audiens, calon market Anda adalah ads copy ini sendiri. Apakah dia tepat, selain dari maksudnya tepat tertuju ke audiens Anda, target market Anda. eh, Juga ada faktor lainnya seperti gambar ya. Tapi kali ini saya mau bahas satu saja, yaitu bagian copywritingnya, penulisannya saja. Nah, ini backgroundnya. eh, 2015 itu saya cukup banyak menggunakan format ini. Jadi saya punya format yang hampir 90% iklan saya bentuknya menggunakan format ini, format yang akan saya share nanti. Eh, Ya 10%-nya saya coba-coba yang lain ya. Mungkin next saya akan share juga di blog saya. Anda bisa kunjungin atau ikut berlangganan ya. Nanti akan dapat update via email. Kemudian saya lanjut ya. Karena banyak yang nanya, jadi saya buat capek juga nih jawabnya satu-satu. Kemudian saya ada yang kasih tahu nih temen untuk buat apa ya, e-book saja gitu atau tulis di blog. Nah, akhirnya saya kompletin aja, saya tulis di blog, saya buatin e-booknya, saya buatin videonya juga untuk anda secara gratis. Nah, ya untuk pemanasan saya akan mulai dari ini contoh iklan saya yang menurut saya cukup berhasil. Dia dapat dari sisi biaya ya kena 3 rupiah doang, dengan tingkat hasilnya 27% ya. Ini menurut saya udah cukup bagus. Kemudian ini enggak, ini jangka waktunya nggak terlalu lama ya, kalau nggak salah itu kurang dari seminggu. Saya cuma hidupkan beberapa aja karena ternyata setelah saya testing untuk suppliernya udah nggak kuat, karena dari sisi produknya juga em, kurang bagus dari sisi kualitasnya. Cuman karena saya pakai teknik ini, untuk hasilnya sendiri iklannya kencang, tapi di produk saya pikir saya nggak bisa lanjutin karena ya faktor tadi, kualitasnya ya. Tapi untuk format ini anda bisa pakai untuk
produk apapun. Yang penting Anda latihan dulu ya, praktek. Nanti pelan-pelan nanti akan bisa membuat ads copy yang tepat, yang mengena sama marketnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya, saya pakai yang video ya. Ya seperti ini. Lumayan di share ya, di share juga cukup banyak. Ini juga datangkan konversi yang sangat besar juga menurut saya. Oke. Itu contoh dari hasil iklan saya. Kemudian saya langsung aja ya jelaskan. Ini dia formatnya. Jadi step pertama itu Anda harus letakkan judul dulu, kemudian deskripsi produk singkat, promotion, kontak, dan detail produk kembali. Oke, simple ya, karena saya memang tujuannya supaya cepat juga gitu. Membuat ads copy tapi tetap dalamnya ada padat, ada semua masuk elemennya. Oke, langsung aja sebelum mulai saya akan kasih saran bagaimana cara proses agar lebih cepat dan tidak membosankan membuat ads copy ya. Oke, saya kasih contoh dulu. Mungkin yang ada yang belum tahu ads copy itu kayak gimana. Ini contoh iklan yang lama ya. Jadi saya jelaskan seperti ini. Ini masih versi yang paling basic karena tidak ada sesi icon-icon dan sebagainya, biasanya lebih rapi. Ini adalah kata-kata yang menjelaskan tentang produk, kemudian kita iklankan di Facebook gitu. Tapi kelihatannya sederhana, tapi ini ada formulanya sehingga bisa memanggil customer, memancing orang yang melihat, kemudian melakukan interaksi seperti like, komen, atau bahkan dia sampai beli. Nah, ini ada formulanya. Jadi kali ini saya akan bahas itu. Oke, kita lanjut aja. Ya, ini ya formulanya ya. Tadi tipsnya supaya lebih cepat ya, siapkan dulu produknya. Ya tentu ya. Maksudnya data produknya itu teksnya, detail dari produknya itu apa. Misalnya ada bahan, ada cara penggunaan mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fotonya juga harus disiapkan supaya mempercepat Anda membuat persiapan ads copy-nya. Oke, kemudian mindsetnya dulu nih. Kalau saya main hajar cepat, jadi istilah ini saya pakai ya. Jadi saya untuk awal-awal saya sarankan Anda pakai istilah ini aja. Anda pelajari, praktekkan, nggak perlu nunggu sempurna ya dari kata-kata itu, karena nggak semua orang bisa langsung pinter ngebuat kata-kata. Oke, so Anda harus mulai pelan-pelan, lagi, coba lagi, tes lagi, ulang lagi, tes lagi, begitu ya, evaluasi, coba lagi ya. Jadi ini mindset, pola pikir Anda harus benar dulu supaya Anda kuat di sini, karena biasanya kalau saya sharing untuk sampai tahap ini saja ada beberapa yang sudah lelah duluan begitu. Oke. Kemudian kita lanjut, saya akan bahas satu persatu dari elemen ini ya, ada 5. Bahas dari judul dulu. Oke. Untuk judul ini atau headline, untuk headline ya, jadi ini contohnya ya. Di sini ada headline, ada headline-nya. Jadi headline ini ada beberapa poin atau elemen yang menurut saya harus ada, seperti keterangan ya, ini bisa keterangan apapun. Kemudian ada call to action, manfaat, fungsi dari produk Anda. Kita bisa coba cari subjeknya siapa, objeknya siapa, apa gitu kan. Kemudian wow faktor ya, faktor yang membuat produk itu menjadi wow. Anda bisa cari-cari. Kemudian satu hal yang perlu Anda cari adalah hal yang bisa membuat orang itu penasaran terhadap produk Anda. Tentunya next elemen adalah menarik ya. Apa sih yang menarik dari produk Anda gitu. Ini sedikit sebenarnya tipis ya, faktor wow, menarik, penasaran. Tapi setelah Anda jalani mungkin akan tahu ya. Nah, dari sekian elemen ini kita akan posisikan ya. Jadi formatnya ini saya buat format untuk judul saya. Untuk judul saja saya buatkan format lagi. Begitu. Saya buatkan format lagi. Oke.
Format yang pertama Anda bisa lihat ya, secara umum ada judul, deskripsi, promotion, kontak, dan detail produk. Nah, tapi per setiap item ini, judul misalnya, saya buatkan lagi formatnya. Nah, ini untuk memudahkan saya membuat ads copy. Nah, ini yang membuat nanti proses Anda jadi lebih cepat membuatnya. Langsung aja ya, ini contohnya ada keterangan, ditambahkan subjek, ditambahkan produk, manfaat produk, dan call to action, dan lain sebagainya. Ini ada banyak. Untuk format ini tidak baku ya, jadi saya pikir Anda bisa buat acak ya, sesuaikan sama produknya. Di sini saya akan kasih contoh. Oke, di sini ya, coba deh ya, buat ayam bakar jadi lebih praktis dengan alat ini. Nah, ini saya bayangkan kita jual produk, kita tawarin ke orang yang sebuah alat yang bisa mempermudah mereka supaya lebih praktis untuk membuat ayam bakar. Nah, bayangkan begitu ya. Jadi untuk headline-nya, untuk judulnya sendiri begini. Ini contoh aja ya. Jadi kalau coba dehnya ini adalah call to action. Jadi kita mengajak. Kemudian buat ayam bakar lebih praktis. Ini saya bilang fungsi ya, fungsi produknya, fungsi atau manfaatnya juga. Jadi ketika dia pakai produk ini gitu, maka prosesnya akan lebih praktis. Kalau fungsinya ya sama, membuat ayam bakar begitu. Kemudian ada alat ini. Alat ini saya pikir masuk ke sesuatu yang membuat orang akan jadi penasaran. Membuat orang jadi penasaran. Ini apa sih gitu. Maka dia akan coba baca. Ketika dia scroll iklan Anda muncul, maka dia akan stop di iklan Anda dan coba membaca gitu ya. Oke, contoh kedua, modal 100 ribuan. Ibu ini berhasil raih omset 3-5 juta per hari tanpa modal stok. Yuk lihat apa yang dia kerjakan. Oke, di sini saya bahas modal 100 ribuan ini ya keterangan ya. Jadi kita kasih dulu nih, modal 100 ribuan apa sih gitu ya. Kemudian ibu ini kita panggil si objek atau subjek. Ibu ini bisa jadi ya ada kata ada kata ini menekankan lagi siapa sih ibu ini kan gitu ya. Kemudian untuk omsetnya sendiri ya faktor wow yang saya bilang tadi di atas. Dan tanpa modal stok juga sesuatu yang menarik ya. Kok bisa ya 3,5 juta tanpa modal stok gitu ya. Kemudian lihat apa yang dia kerjakan, ini call to actionnya. Jadi kita panggil, yuk lihat apa yang dia kerjakan. Nah, kalau dia membaca ini saja, sebenarnya ini sudah cukup menarik supaya audiens itu mengklik iklan Anda dulu. Lalu dia misalnya membaca lebih detail atau lari ke website Anda, membuka website Anda. Nah, ini adalah judulnya. Ada 3 saya buatkan. Contoh yang ketiga, jangan tonton. Nah, jangan tonton. Ini cara praktis memutihkan gigi tanpa harus keluar biaya mahal. Nah, jangan tonton ini saya menganggapnya adalah call to action. Jadi ini cuman kita balik. Kalau biasanya orang disuruh jangan malah lanjut ya gitu. Memang agak aneh sih, cuman ini malah jadi sering sering kepake karena cukup bagus konversinya. Ini cara. Nah, ini cara ya, cara praktis gitu ya, fungsi, menjelaskan fungsi. Memutihkan gigi ya, ini fungsi alat itu. Kemudian cara praktis ini ya manfaatnya ketika dia menggunakan alat yang akan kita jual itu tanpa harus keluar biaya mahal. Nah, ini ya bisa bilang manfaat produk atau faktor wow-nya gitu. Nah, contoh lainnya masih banyak. Jadi intinya begini,
ketika Anda sudah siapkan masing-masing elemen ini dari produk Anda, maka Anda tinggal menggunakan format salah satu ini, atau Anda buat sendiri, dibulak-balik kan. Nah, ini nanti sangat mudah Anda akan membuat ads copy-nya. Nah, ketika Anda sudah punya format judul, nah kita akan lanjutkan ke ini ada tambahan lagi ya. Ini kita masih di judul, tips membuat judul yang memancing klik. Nah, ini dari tadi saya sering kali menggunakan ini ya, kata ini gitu kan, ini gitu. Nah, jadi menurut saya kata ini akan memperkuat objeknya atau meningkatkan rasa penasaran ini apa gitu ya. Nah, ini cara praktis gitu kan. Menurut saya ini akan memperkuat si audiens untuk melakukan klik. Kemudian kalau membuat judul itu usahakan judulnya ditulis kapital besar semua. Nah, ini hanya contoh saja, saya buat kecil agar pas belajar tidak agak aneh sih gitu ya. Tapi ketika besar hurufnya di Facebook akan punya space yang lebih besar untuk menarik minat orang untuk mengklik iklan Anda gitu. Karena pada dasarnya prinsip umum iklan itu semakin banyak interaksi, entah itu klik, like, komen, share, views gitu kan, maka nilai klik atau biaya yang kita keluarkan itu semakin murah. Nah, memang sih pada dasarnya iklan yang murah itu belum tentu menghasilkan, tapi ketika ads copy yang kita buat, copywriting yang seperti saya bahas tadi di awal, itu kita buat dengan tepat, kemudian menghasilkan klik yang banyak karena sangat menarik dan iklan menjadi sangat murah, maka potensi jangkauan, potensi orang yang akan dijangkau oleh iklan Anda semakin besar, dan itu artinya potensi untuk terjadinya konversi dari iklan. Konversi itu bisa penjualan ya, atau bisa orang yang kontak atau komen, maka akan semakin besar gitu. Nah, berarti kunci dari semua itu juga dasarnya adalah ads copy atau headline atau copywritingnya. Oke, jadi tugas Anda adalah bagaimana membuat audiens calon pembeli Anda bisa melihat dulu, karena kita bersaing juga, kita mengiklankan produk kita bersaing juga sama pengiklan yang lainnya begitu. Bukan hanya dari sisi produk saja, tapi iklannya kan ada banyak. Nah, ketika iklan Anda tidak ada satu hal yang kuat di karakternya, ads copy-nya, maka akan dilewati begitu saja. Nah, inilah sebabnya Anda harus kuat juga di ads copy, juga harus kreatif ya. Oke, kemudian berani juga ya, ada kata jangan seperti tadi, kemudian cuci gudang, jual rugi gitu misalnya. Harga modal ini kalau promo ya udahlah. Jadi silakan dicari-cari lagi ya untuk idenya. Nah, untuk step 1 di judul ini saya sarankan Anda lebih banyak praktek. Jadi misalnya cari 10 sampai 20 produk, Anda buat per produknya itu misalnya 5 sampai 10 title. Jadi semakin sering Anda mencoba, maka akan semakin mudah Anda membuat judul ya. Kemudian tentu saja setelah membuat judul atau ads copy jangan dibiarkan, harus diiklankan supaya ada hasilnya. Karena yang akan menentukan ads copy Anda itu bagus adalah orang yang melihat, bukan Anda sendiri ya. Oke, saya pikir sampai sana ya untuk penjelasan judul ya. Pastikan juga Anda membuat judulnya juga cocok ya, relevan. Relevan itu sesuai ya, misalnya Anda mau kasih diskon 70% ya memang Anda kasih diskon 70%. Jadi supaya tidak bisa jadi juga orang yang melihat karena dikira beneran 70% tapi Anda kasihnya cuma 10.000, bisa mereka kecewa ya. Jadi
Nah, itu contoh supaya membuat iklan yang relevan atau istilahnya tidak menipu, jadinya judulnya menipu gitu. Oke. Kemudian bagian yang kedua, deskripsi produk singkat. Nah, ini masing-masing pemain Facebook marketing itu punya style yang beda-beda ya. Jadi saya akan letakkan deskripsi produk singkat ini di bagian kedua setelah judul. Elemennya yang harus ada, manfaat produk, fungsi, kemudian yang ditawarkan, keterangan. Nah, ini sebenarnya sama, hampir sama dengan judul. Cuman biasanya saya buat lebih panjang. Nah, ini untuk menekankan lagi bahwa dia tuh butuh ini gitu. Dia tuh butuh ini, dia butuh itu, keunggulannya ini, kami tawarkan ini begitu. Nah, ini contohnya. Ini elemennya tidak semua harus lengkap. Teman-teman bisa langsung praktek aja. Ini contohnya, memutihkan gigi dengan cepat, praktis, tanpa bahan kimia. Cara pakai mudah, tidak perlu baterai, tenaga air, membersihkan dan sebagainya gitu ya. Ini bisa dilihat ya, kita pasang manfaatnya, kemudian membersihkan, ini fungsi dari produknya, ini detail produknya kita angkat lagi, praktis tanpa keunggulannya. Nah, ini kadang kan kita tidak bisa menginfokan semua detail produk di satu judul di atas, karena kalau judulnya kepanjangan juga gak bagus kan, jadi nggak kebaca gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya taruh deskripsi produk yang singkat dan padat itu di bagian yang kedua seperti ini. Oke, ini contoh yang kedua. Misalnya buat FB ini mampu meningkatkan 80%, menggantikan 80% tugas Anda balas chat inbox. Cukup chat 5 menit, FB Anda siap diotomatiskan 24 jam non-stop. Nah, ini juga sama, jadi menggantikan tugas ya fungsinya, kemudian cukup 5 menit ya, wow faktornya otomatis, kan ini manfaatnya gitu. Jadi tetap di sini lebih detail dari judul ya, dia buat lebih detail. Kemudian elemen yang ketiga ada promotion, call to action. Nah, ini menurut saya juga penting. Jadi setelah dia benar-benar ini barang yang saya mau, ini benar-benar yang memang saya butuhkan gitu. Setelah Anda panggil di sini kebutuhan mereka, Anda panggil, mereka merasa butuh, terus lalu apa nih yang Anda tawarkan kepada orang yang sudah mengklik iklan Anda. Jadi itulah alasan kenapa saya taruh promotion dan call to action ini di bagian ketiga. Itu menjelaskan promo yang sedang berlangsung, yang sedang dia lihat. Elemennya ya info harga normal, harga promo, durasi diskon, bonus jika ada. Maksudnya jika ada bonus Anda jelaskan. Yang menakuti ini kalau di bahasa kerennya kayaknya scarcity ya. Saya kurang ngerti juga ya. Yang jelas ini kita harus takut-takuti sedikit ya. Kemudian kita kasih batasan supaya dia cepat melakukan action, entah itu kontak kita atau dia langsung klik ke websitenya. Dia ada kontak atau dan call to action. Oke, contohnya kembali lagi, ini tidak semua harus lengkap ya. Jadi mulai aja prakteknya, buat aja. Contoh udah saya sediakan di sini. Promo ini hanya berlaku sampai tanggal 21 April. Stok tersisa 90 pieces. Ini contoh aja ya. Jadi durasi diskonnya sampai tanggal sekian. Kemudian stok tersisa ini saya buat supaya orang ini udah mau habis nih gitu kan. Atau Anda buat berapa silakan, terserah. Kemudian kita panggil dia beli sekarang, call to action ya. Kita infokan harganya hanya 70.000, jangan tunggu harga normal. Jadi ya isi juga, kalau menurut saya sih isi aja harga normal. Jadi kalau dia memang cocok harganya dengan manfaat yang kita sudah infokan di atas, maka harga normal ini akan menjadi pertimbangan untuk dia melakukan call to action kita gitu.
Nah, jadi menurut saya perlu di sini ditampilkan harga. Tapi boleh coba deh, isi harga boleh, tidak boleh. Tidak juga boleh maksudnya. Kemudian ada kontak ya. Kontak hubungi tim CS kami ya. Isi, silakan di sini Anda isi kontak apa aja silakan ya. Yang penting kontak lah gitu. Yang terakhir, elemen yang terakhir dari format saya adalah detail produk. Nah, ini kenapa diisi? Saya antisipasi ya. Ada beberapa audiens yang dia mau baca. Dia mau baca description secara detail. Tapi ada juga yang tidak mau baca. Padahal kita sudah cantumin harga, detail dan sebagainya, dia malah nanya lagi. Dia nanya lagi soal harganya berapa mas gitu kan. Kemudian itu ukuran berapa gitu, warna ready apa aja dan sebagainya. Nah, ini memang mungkin habit ya. Jadi ya saya tentukan di sini adalah detail produknya paling bawah. Detail produk paling bawah, Anda bisa jelaskan lebih detail gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memang niat banget mau beli, dia akan baca detailnya, ya nggak apa-apa, dia akan scroll paling bawah. Tapi kalau dia tidak suka membaca, maka dia akan stop sampai sini atau dia stop sampai di titik ini. Nah, karakternya misal begini. Dia kena nih, dia sudah lihat iklan judul kita. Kemudian dia baca ke step 2 yaitu manfaat dari produk dan sebagainya, dia benar-benar tertarik. Karena dia malas baca, dia akan komen. Nah, ini yang kita jaga. Atau dia sampai ke titik begini, dia tanpa komen, dia kontak. Nah, makanya saya ada 5 step itu, masing-masing ada alasannya ya. Oke, itulah tujuan saya taruh detail produk. Nah, untuk bagian ini silakan. Di awal saya sudah jelaskan bahwa Anda harus siapkan detail produknya. Nah, tinggal paste saja di sini. Ini nggak perlu bagus-bagus ya, tinggal paste gitu ya. Selesai gitu. Oke. Jadi dari 5 step ini kesimpulannya adalah seperti ini ya. Jadi ini contohnya, yang ini judul. Udah 100 ribuan, ibu ini berhasil bla bla bla. Ini judulnya. Oke, kemudian ada, saya sebut ini tagline ya, atau manfaat produk bisa jadi, kalau pendek ya jadi tagline. Manfaatnya kita disebut di sini, diangkat lagi. Itu. Nah, ini bisa ditambahin sedikit. Segera mulai otomatisasikan bisnis Anda di Facebook. Kemudian ini detail ya. Detail dari ini kontak dan informasi promotionnya. Nah, seperti ini contoh iklan. Nah, jadi pada akhirnya ketika Anda mengikuti kelima elemen 5 bagian dari format iklan yang saya bahas di ebook atau di video book ini, video Facebook Ads Copywriting Mastery ini, nanti jadinya begini. Jadi ada judulnya begini. Nah, simpel kan? Sebenarnya simpel sekali, cuman alurnya cukup lumayan. Nah, ini sudah dipikirkan cukup matang. Gitu, cukup matang. Anda bisa tes, Anda buat beberapa contoh. Beberapa item variasi. Kemudian Anda bisa coba split testing. Iklankan di Facebook mana yang terbaik menghasilkan penjualan, itu yang digenjot. Gitu. Jadi ini step 1, yang kedua, ketiga, keempat. Gitu. Ternyata ada 4 ya. Karena di sini saya gabung. Promotion sama kontak saya gabung. 1, 2, 3, 4, 5. Detail ini ya tinggal isi detail produknya ya. Udah gitu aja sih. Sebenarnya simple banget. Jadi intinya cuma satu sih. Intinya Anda adalah bagaimana Anda mencoba setiap tips daripada bagian-bagian yang saya sebut di atas. Ketika Anda sudah terbiasa, maka ini tidak akan jadi beban. Sangat gampang membuatnya. Bahkan saya delegasikan ke tim customer service saya untuk membuat ini, dan hasilnya juga nggak jauh beda, tetap bagus gitu, karena sudah terstruktur ya.
Oke, udah tinggal praktek aja sekarang ya. Jadi banyakin praktek. Semoga bermanfaat. Eh, ya saya harap panduan ini juga di-share ke teman-teman yang lain yang lagi belajar online juga, belajar jualan online juga ya. Jangan lupa kunjungi blog saya jualanonline.id. Saya Ari,